Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Faris Sulamin, BP 18109533 dari kelas Prof. B akan mempresentasikan materi yaitu kejahatan teknologi informasi. Tujuan dari pembelajarannya itu yang pertama memahami bagaimana terjadinya kejahatan IT. Yang kedua mengetahui hukum pada UU ITE terkait kejahatan IT. Kejahatan teknologi informasi. Beberapa istilah kejahatan di bidang teknologi informasi. Yang pertama, cybercrime. Cybercrime ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, kejahatan mayantara. Yang ketiga, computer crime, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Yang keempat ada komputer ambush. Yang kelima ada komputer fraud. Yang keenam ada komputer related crime dan lain-lain sebagainya. Karakteristik unik kejahatan bidang TI. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkupnya biasa bersifat global yang menyebabkan sulit menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Sifat kejahatan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau non-violence, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. Kedua yaitu pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi, namun memiliki ciri khusus yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. Yang ketiga, modus kejahatan. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kemudian yang keempat, jenis kerugian. Kerugian ditimbulkan lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, kejahatan bidang TI. Menurut Heru Sutadi pada tahun 2003, dia menggolongkan menjadi dua bagian dari kejahatan bidang TI ini. Yang pertama, kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas. Contohnya pembajakan, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan dengan email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, isu sara, dan lain-lain. Yang kedua, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Contoh, pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwar, dan lain-lain. Menurut Teguh Wahyono, pada 2006, jenis cybercrime dikelompokkan dalam ada 3. Yang pertama, cybercrime berdasarkan jenis aktivitas. Yang kedua, cybercrime berdasarkan motif kegiatan. Yang ketiga, cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu cybercrime jenis aktivitas. Ada di sini unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Contohnya probing dan port scanning. Yang kedua ada illegal contents. Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya penyebarluasan pornografi, isu-isu atau fitnah terhadap individu. Biasanya ini terjadi untuk public figure. Kemudian yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Melakukan penyebaran virus yang merugikan seseorang atau institusi dengan sengaja. Dan selanjutnya ada data forgery. Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Selanjutnya ada cyber espionage, sabotase, dan extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotase dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap satu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada cyber stalking. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya dengan melakukan teror melalui pengiriman email secara berulang tanpa disertai identitas yang jelas. Kemudian ada carding, hacking, dan cracking, serta cyber squatting dan typo squatting, hijacking, dan cyber terrorism.
Kemudian yang kedua dari jenis kejahatan TI ini ada cybercrime motif kegiatan. Yaitu yang pertama cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Ini kejahatan yang kesengajaan dilakukan dengan sengaja melakukan kejahatan. Misalnya carding itu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain. Kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Perbuatan yang dilakukan dalam jenis ini masuk dalam wilayah abu-abu karena sulit untuk menentukan apakah hal yang tersebut merupakan kriminal atau bukan, mengingat motif yang dilakukan oleh pelakunya. Misalnya probing atau probe scanning, yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kemudian jenis yang ketiga yaitu cybercrime sasaran kejahatan. Yang pertama cybercrime yang menyerang individu atau agent person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya adalah perseorangan yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contohnya pornografi, cyber stalking, cyber trespass. Kemudian ada cyber crime menyerang hak milik, against property. Kejahatan dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya pengakses komputer secara tidak sah, pencurian informasi, carding, cyber quitting, typos quitting, hijacking, data forgery. Kemudian yang ketiga ada cyber crime menyerang pemerintah atau against government. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Contohnya cyber terrorism, cracking ke situs resmi pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hacker dan cracker. Hacker atau lebih dikenal sebagai peretas atau penjahat cyber adalah orang atau kumpulan orang yang memiliki kemampuan dan bekerja untuk mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Akan tetapi mereka akan memberikan cara baru untuk memberi solusi kepada sistem agar lebih aman dari gangguan luar dari ancaman berikutnya. Pengertian dari cracker adalah orang-orang yang sama mencari kelemahan sebuah sistem komputer dengan keahliannya, namun digunakan untuk kepentingannya sendiri. Tindakan yang dilakukan biasanya pencurian data, penghapusan data, pengerusakan data, dan hal merugikan lainnya. Perbedaan dari hacker dan cracker. Yang pertama, hacker memiliki kemampuan untuk menganalisa kelemahan suatu sistem tanpa merusak keaslian sistem. Justru kelemahan ini akan diberitahukan kepada pemilik sistem. Yang kedua, hacker adalah orang yang memiliki aturan dan etika untuk segala hal yang dilakukan. Selain itu, orang ini lebih bertanggung jawab dan paham aturan yang berlaku. Yang ketiga, hacker akan membagikan ilmu kepada orang lain. Keempat, kebanyakan hacker memiliki komunitas kelompok yang bebas dalam memberikan ilmu. Kelima, kerja hacker yang bisa menyusup ke sistem untuk kemudian mencari kelemahan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau pemerintah. Keenam, hacker adalah orang yang memiliki ide dan bakat yang bermanfaat bagi orang lain atau perusahaan. Sedangkan cracker yaitu merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis sistem untuk kepentingannya sendiri. Cracker memiliki keberadaan yang tersembunyi, biasanya dalam internet. IP dari orang ini susah deteksi dari mana asalnya. Seperti hacker juga memiliki kelompok dan komunitas. Penyebab utama cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diberlakukan peralatan yang super modern. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Keenam, kurangnya perhatian masyarakat. UU ITE tentang cybercrime lain. Pertama, konten ilegal. Konten ilegal terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Ini pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE. Kemudian akses ilegal pada pasal 30. Kemudian pada pasal 31 tentang intersepsi ilegal. Kemudian gangguan terhadap data interface pada pasal 32. Kemudian gangguan terhadap sistem interference pasal 3 UU ITE. Kemudian penyalahgunaan alat perangkat misuse of device pasal 34 UU ITE. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya sudah mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.